Film ini akan tayang tanggal 8 Mei, jatuh di hari Rebo, dengan jumlah layar per hari ini 520-an kurang lebih. Dan semoga film ini bisa diterima baik ya. Dan we hope for the best. Kita juga akan ke Cirebon nanti untuk nonton bersama keluarga almarhumah. Kebetulan beliau tidak bisa hadir hari ini, tapi kemarin kita udah launching trailer bersama keluarga almarhumah. Ya itu aja dari saya, thank you. Kebetulan kemarin kita hari Kamis kita udah buka advance ticket sale di semua eksibitor CGV, Cinema 21, Cinepolis. Sampai per hari ini tanggapannya bagus sekali. Orang udah advance ticket sale untuk hari Rebo dan Kamis almost sold out di jam 7 sore. Wow, luar biasa ya. Mengingat juga tanggal merah ya, liburan panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. So it's a benefit juga untuk filmnya. Awal yang baik berarti Pak ya? Itu awal yang baik, dan kebetulan juga keluarga dari almarhumah semua udah nonton. Mereka senang sekali dengan project ini, filmnya. Thank you. Baik. Pak Diras dan yang penting udah kasih kesempatan saya lagi untuk bisa berkarya bersama, sebuah karya yang penuh arti buat saya gitu ya. Terima kasih buat semua cast yang bermain sangat gemilang. Saya nggak ada just no apa ya, it's perfect lah buat saya, buat semuanya, nggak ada yang mengecewakan, semuanya performasi luar biasa. Apa tadi? Sebentar, baca contekan juga. Apa yang ingin disampaikan ya kalau menurut dari point of view-nya Mas Anggi dari film Vina Sebelum 7 Hari? Yang ingin disampaikan pasti pertama yaitu there's a story to tell, tragic story kan. Hal-hal seperti ini masih terjadi ya, masih sering banget terjadi di sekeliling kita di Indonesia. Dan yaitu sorry to say, hukum di negara ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu. Itu yang bikin saya geram, sehingga masih sering terjadi di negara kita. Jadi yang mau sampaikan, yuk awareness, kita build awareness bareng-bareng bersama-sama. Dari akarnya kita cabut, dari bullyingnya kita cabut, dari semua, bukan hanya ini udah bukan kenakalan lagi gitu, dari geng motor ini udah bukan kenakalan, ini udah kriminalitas yang bejat gitu ya. Nah, ini dari akarnya harus kita cabut, kita aware sama-sama, kita peduli sama sekeliling kita, sama keluarga kita, tetangga-tetangga kita gitu kan. Ini awareness sih dari saya yang mau saya bangkitkan gitu untuk para penonton kita gitu. Dan semoga itu tadi jangan sampai ada final-final yang lainnya gitu kan. Ini cukuplah, stop sampai di sini. Dan ini harus terus diusut tuntas gitu, karena belum sampai sekarang tuh masih belum selesai gitu. Keluarga dari korban juga dari almarhumah masih ya itu tadi kan, justice is not served yet. Dan untuk keluarganya, dan ini yang kita mau sampaikan ke semuanya, terutama ke pemerintah juga, ke semuanya yang berwenang. Nah, kalau bisa, ayo dong tunjukkan dong kalau hukum di negara ini harus ditegakkan, jangan tumpul bawah. Selamat malam semuanya, teman-teman media. Ya, saya senang sekali ya kalau cerita Vina ini diangkat di film, itu untuk mengingatkan kita bahwa kita harus waspada terhadap anak cucu kita, karena di luar masih terlalu banyak bully-bully yang membahayakan, gitu sih. Dan apakah itu juga yang menjadi alasan ya dari Tante Lydia akhirnya menerima tawaran untuk menjadi salah satu cast di film Vina Sebelum 7 Hari ini? Alasan saya terima judul ini, pertama, ini kisah nyata, gitu. Dan kedua, saya baca skenarionya, ternyata saya suka sekali gitu. Saya suka, dan saya untuk peran saya di sini saya suka. Itu sih alasan saya. Pertama sih aku mau ucapin terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, dan suatu kehormatan juga buat aku bisa terlibat di film ini menjadi Vina. Terima kasih buat Om Anggi, Pak Diras untuk kesempatannya, dan kas-kas lain juga yang membantu sama proses syuting. Sorry banget. Maaf. Apa ya?
aku project ini spesial banget. Aku ngerasa buat aku menjadi almarhumah Vina itu sebuah keberuntungan buat aku, dan aku juga merasa terpilih sebenarnya untuk memerankan almarhumah Vina ini. Ini kenapa jadi terharu gini? Karena aku seneng banget ngeliat semuanya di sini nonton hasil kerja aku yang emang aku kerjain dari hati, dan aku berharap banget semoga itu juga sampai ke hati kalian semua, apa yang mau aku sampaikan, apa yang almarhumah juga ingin sampaikan dari apa yang sudah terjadi di rekamannya. Semoga itu nyampe ke hati kalian semua. Terima kasih banyak. Bangun chemistry sama Tante Lydia Kado tuh nggak susah sama sekali. Bahkan kita waktu itu juga proses readingnya tuh nggak terlalu lama ya Tante. Tapi ternyata kita klop banget. Aku sebagai cucu juga merasa beneran disayang banget sama di lokasi. Jadi itu juga membantu sama proses syuting, emang beneran manja gitu ke Tante Lydia sebagai nenek. Terima kasih. Mau nambahin? Boleh ditambahin Tante Lydia ya, silahkan. Iya, selama di lokasi syuting, saya menganggap Naila ini ya seperti cucu saya sendiri gitu. Jadi memang apa ya timbul rasa sayang, terusan kita sering ngobrol bareng, jadi itu keluar dengan sendirinya ya chemistry itu. Pastinya perasaannya senang dan bangga juga. Jadi aku sendiri pun bangga banget ngeliat diri aku sendiri. Walaupun ini emang masih jauh banget perjalanan aku di industri ini, tapi aku akan jadiin project ini sebagai loncatan awal dari karir aku. Ada fun fact juga di balik poster ini. Jadi waktu itu ini tuh diambil setelah kita selesai proses syuting, dan ini diambil benar-benar pakai emosi dan rasa yang sama. Harusnya bisa kelihatan ya dari hasil fotonya, walaupun ini diambil cuma sekitar 30 menitan, tapi ya aku bisa bilang sih aku cukup puas dengan hasilnya. Setelah proses. Aku kira proses syuting itu proses syuting scene yang adegan ini gitu. Setelah satu film selesai Oke. ini ambil poster, tapi emang disuruh ayo keluarin emosinya, gimana ketakutan, tapi juga sedih, kayak minta tolong, dan ini yang keluar disuruh teriak beneran. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya, persiapannya banyak banget ya, karena ini salah satu adegan yang menurut aku yang lumayan berat, karena aku juga bukan hanya memerankan kerasukan almarhumah Vina, tapi aku juga harus merasakan apa yang dirasakan Vina. Jadi mungkin persiapan yang aku siapkan pastinya bikin chemistry dengan Naila. Makanya tadi dia nangis, sebenarnya aku juga pengen nangis gitu. Dari tadi terharu, tapi karena sahabatnya kita harus lebih kuat daripada Vinanya. Jadi terus juga alhamdulillah Wali suka, karena menurut aku waktu adegan itu kita take 1 hari dengan satu scene itu, dan aku nggak tahu ternyata jadinya berganti-gantian gitu. Jadi aku nggak sabar sih, aku juga belum nonton. Belum nonton juga. Jadi aku juga nervous, belum tahu, aku kayak oh beneran ya gitu. Iya, aku merasa puas juga kalau banyak yang suka, dan apa yang disampaikan oleh Linda untuk menjadi medium Vina semoga bisa tersampaikan dan bisa membantu dan mendoakan almarhumah Vina untuk kedepannya. Sangat melelahkan karena aku sama Naila itu kita take-nya tuh kayak dia harus ngikutin aku atau aku harus ngikutin dia dengan ton nada terus dengan gerak-gerik yang sama. Jadi itu selain kita harus menghayati sebagai almarhumah, kita juga harus selaras ya, teknisnya harus selaras gitu. Jadi itu mungkin yang bikin melelahkan ya, dan Naila, you did a great job, and dan aku puas sih kita ternyata bisa golden scene kita ya, itu mungkin yang kita bisa bilang, dan sudah selesai, dan semoga bisa diterima banyak oleh masyarakat luas. Terima kasih. 10. Sebenarnya secara emang teknis
melelahkan, secara mental juga melelahkan, tapi perasaan setelah melalui scene itu yang lebih bikin ternyata semua lelah kita jadinya yang lebih ke bangga dan satisfied sih. Lelahnya berapa ya? 1 sampai 10. Aduh, jangan dihitung deh kayaknya deh. Oh, jangan dihitung ya. Sepertinya. Tapi yang Iya, pasti, rasa itu nggak bisa dihitung. tidak yang bisa pasti terbayarkan waktu udah lihat hasil apa jadinya ya. Betul. Oke, boleh dong tepuk tangan saya lagi untuk Naila dan Gisel. Mungkin kayak Mas Angki mau nambahin dari tadi. Fun fact, pas di adegan itu, Oh, itu ada fun fact. kayaknya satu-satu adegan di mana saya operate kamera sendiri. Ingat nggak? Iya. Jadi di kamar itu, I think harus gini. Jadi benar-benar saya duduk di atas penter dan kita operate sampai ulang-ulang berkali-kali. Tante Lydia tuh sampai mau kering air matanya gitu. Udah kering, ketakutan. Aku kan penakut. Tadi aja tuh waktu adegan yang kesurupan, aku sampai deg-degan gitu, aku keluar. Takut. Oh, tante tadi juga termasuk salah satu yang nggak kuat lihat adegan itu juga. Iya. Jadi padahal kita syuting sendiri kan. Tahu pada saat syutingnya gimana, tahu capeknya ini dua anak ini gimana. Terus tadi begitu nonton, kok jantung duduk nggak kuat daripada pingsan aku. Ya udah lama nggak ini juga nggak pernah megang kamera di habis tuh badan juga pada pegel-pegel ini ya. Pertanyaan tadi apa? Udah siap atau belum? Udah siap untuk belum dibenci orang-orang. Yang jelas itu nggak benci, yang barusan manggil nggak benci yang pasti ya. Iya, kayak itu nggak benci deh itu. Dibilang siap ya, siap nggak siap harus siap nggak sih? Siap, Kayak siap, sebenarnya harus kalau misalkan memang berhasil untuk membuat orang-orang yang menonton benci, di satu sisi itu berarti aku berhasil untuk memerankan karakter Egy itu sendiri. Jadi itu juga tetap harus aku apresiasi kalau misalkan memang ada orang yang membenci aku. Oke, berarti Kalau mungkin aku bakal terima kasih kali ya. Makasih ya udah. Berarti Ikutin. terus gemes nggak sih apa jadi akhirnya tiba-tiba main di film itu dan kebagiannya kok Nila juga jadi peran antagonisnya juga. Itu dia. Aku pas aku sekolah, kasusnya juga sempat rame di sekolah aku, sempat diomongin juga sama teman-teman aku. Terus pas aku dengar suara rekaman itu, ya aku sama teman-teman aku juga sepakat bahwa Egy ini emang udah di luar nalar manusia sih kelakuannya. Dan aku juga kesel banget sebenarnya sama Egy itu pada saat aku sekolah di situ ya. Terus tiba-tiba beberapa tahun setelahnya ternyata ini dibuat film dan ternyata juga aku yang memerankan Egy. Oke. Aku kayak ini orang juga kesel nih waktu SMA nih. Ini orang parah nih. Tapi ternyata aku yang memerankan dia dan selama syuting juga pada saat melakukan adegan-adegan itu selalu kepikir di kepala aku kayak ini beneran dia ngelakuin ini. Karena Kok bisa-bisanya gitu ya? Yang udah nonton juga pasti paham lah maksudnya karena itu sadis banget. Gitu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini untuk nonton film kami Vina Sebelum 7 Hari. Tadi yang seru-seru di Cirebon ya, makanan sih. Oh, makanan. Iya, kita banyak kuliner gitu. Kalau libur kita cari soto gitu. Ada waktunya gitu. Ada lah dikit-dikit gitu. Kalau palingan kita kan banyak syuting malam ya. Jadi kalau palingan malam tuh siang kita bisa nyari soto gitu. Makanannya sih yang seru di sana. Ini bukan khusus sama Naila doang, sama semuanya bahkan. Kita tuh hampir tidak ada kesulitan untuk bangun chemistry ya, karena entah kenapa main sama mereka tuh langsung, bahkan reading pertama pun kita langsung aneh ya, langsung klop gitu ya, kayak mungkin yang diomongin sama gitu. Jadi banyak obrolan-obrolan yang receh gitu, jadi ya nyambung aja gitu kita semua gitu. Bahkan sama Egy pun juga kayak bro banget malah kita ya, kebalik ya. Sparring boxing. Iya, jadi setelah syuting itu kita ada sparring boxing berdua gitu. Bukan untuk balas dendam, untuk fun aja. Tenang. Itu kan mereka mungkin ada beef ya, cuman kita kan enggak ya.